ya, dari data saya lihat Anda sudah bisa membuat kurvanya, sudah bisa. Nah, kalau sudah membuat kurva ini, Anda berikutnya membuat ini ya, yang sumbu Y-nya itu adalah YCE, sumbu X-nya adalah XCR. Jadi, dari data yang diketahui di sini, nih, ya, kita punya 3 komponen, yaitu air, kloroform, dan aseton. Nah, air ini adalah diluen, ya, diluen. Jadi asetonnya itu berada di dalam air pertama-tama, kemudian akan dipisahkan menggunakan kloroform. Jadi kloroform itu adalah solvent atau B, aseton adalah C. Nah, di dalam fase diluen, fase air, ini kan airnya yang dominan. Jadi ini adalah fase diluen, fase rafinat. Nah, di dalam fase kloroform, ini kloroformnya yang dominan, persentasenya tinggi. Ya, kita mengatakan bahwa di fase kloroform adalah fase ekstrak. Jadi, di sini aseton yang persen beratnya itu 28,7 adalah YCE, ya, YCE. Kemudian di dalam fase diluen atau di dalam fase rafinat, aseton ini di sini kita beri simbol XCR atau fraksi mol komponen C di dalam fase rafinat. Kalau ini adalah YCE, yaitu fraksi mol aseton, sama-sama fraksi, bukan fraksi mol ya, fraksi berat ini weight persen, kloroform phase weight persen. Jadi ini adalah fraksi berat atau persen berat aseton atau C di dalam ekstrak. Nah, ini kita bagi 100 karena ini persen, jadi ini 0,287, ini 0,158. Nah, Anda buat sekarang menjadi, nah, seperti ini ya. Jadi di sini adalah YCE. Ini YCE ini berkesetimbangan ini. Jadi kalau di dalam fase ekstrak itu komposisi dari aseton itu 0,287. Ini kan ada 2 fase ini ya, fase rafinat dan fase ekstrak. Persen berat dari kloroformnya adalah 0,7, persen berat airnya sama dengan 0,13%. Ini adalah fase ekstrak yang setimbang dengan fase rafinat yang ini, ya, yang komposisi asetonnya sama dengan 0,158, kemudian kloroformnya 0,0123, dibagi 100 semua, airnya sama dengan 0,8297. Nah, kalau kita buat titiknya, jadi gini, kalau kita buat titiknya, ini kamu tinggal mendapatkan 1 titik di sumbu Y itu 0,287, di sumbu X sama dengan 0,15, ya, 0,15. Kemudian pada titik kedua, ini YCE-nya 0,42, XCR-nya 0,256. Dan seterusnya, sehingga akan mendapatkan data seperti ini, kurva sebentar. Nah, ya, ini ya udah kelihatan ya, ini remote ininya, ini penunjuknya sudah kelihatan. Jadi Anda tinggal membuat kurva ini saja ya, kurva YCE versus XCR, ya, ini dibuat. Kalau ini kan diagonal, maksudnya Y sama dengan X. Nah, karena di sini dari data yang Anda lihat ini ya, datanya YCE selalu lebih tinggi, di sini 0,287, di sini 0,158, sehingga akan mendapatkan data kurva kesetimbangan ini di atas diagonal. Oke ya.
Jadi Anda sekarang sudah bisa mendapatkan data fase rafinat dan fase ekstrak seperti ini, kubah seperti ini, dan data YCE versus XCR. Nah, sekarang di dalam soal ini ya, kita akan mengekstrak di sini. Well, chloroform is used to extract. Jadi mengekstrak feed umpan yang kandungannya itu adalah 60% berat aseton dan 40% berat air. Kemudian menggunakan umpannya itu kecepatannya 50 kg per jam dan kecepatan solvent ini sama 50 kg per jam. Di sini yang perlu kita cari adalah find the extract and raffinate flow rate and composition when one equilibrium state. Jadi kita hanya menggunakan satu state, ya. Jadi menggunakan satu state. Nah, kalau menggunakan satu state di sini, ya. Jadi ini kita bisa menggunakan kurva segitiga siku-siku seperti ini, ya. Segitiga siku-siku seperti ini. Ini ini mouse-nya kelihatan ya? Mouse-nya kelihatan ya, Dek ya? Kelihatan. Gerakan mouse-nya ini kelihatan enggak? Terlihat. Terlihat, oke ya. Jadi Anda bisa merubah segitiga yang sama sisi menjadi segitiga siku-siku seperti ini, ya. Dengan syaratnya ini panjang, ini sama dengan panjang ke atas gitu ya. Kemudian dari ini A, ini B, ini C di atas ini. Ya. Nah, kita sudah tahu bahwa di sini komposisi umpan itu adalah 60% berat aseton. Aseton itu adalah C. Maka di sini tidak mengandung B, ya tidak mengandung kloroform. Sehingga di sini posisi dari umpan, di sini ditulis feed F, itu letaknya di sini, ya, pada 0,6 dari titik nolnya A di sini. Ya, ini adalah komposisi 60% aseton. 40%-nya adalah di sini 40%-nya adalah water, ya. Jadi di sini 40% itu air. Airnya itu di sini 40%. Kemudian di sini tidak ditunjukkan bahwa solvennya itu mengandung A atau mengandung C, tidak, tetapi kita menyimpulkan di sini, mengasumsikan bahwa solvennya itu hanya B saja atau kloroform saja, tidak mengandung aseton, tidak mengandung air. Sehingga posisi dari solven itu di sini, ya, A0, C0, jadi di titik B di sini. Nah, kemudian dari soal juga diketahui bahwa feed rate is 50 kg per jam dan solvent rate adalah 50 kg per jam. Ya, jadi kalau kita tambahkan jadi 100. Jadi secara hukum garis di sini, maka kalau F ini kita hubungkan dengan S, maka di sini adalah F 100%, di sini adalah solvent 100%. Ya. Jadi campuran umpan dan solvent di sini, kalau komposisinya 50-50 berarti di tengah-tengah. Jadi M-nya di sini. Ya, M di sini. Oke. Nah, saya tidak tahu ini menggunakan metode ini, conjugate line itu menentukan E-nya dari mana, tetapi kita akan menggunakan, jadi ini kita hapus saja di sini ya, ini titik garis RA itu kita hapus, ini garis P menuju M, ini juga kita hapus ya. Jadi kita hanya punya fase rafinat, fase ekstrak, kemudian titik F dan titik S. Oke, ya.
Dari soal yang diketahui kita mempunyai rafinat, ekstrak, titik umpan, dan titik solvent. Kemudian kita mempunyai ini ya, mempunyai kurva YCE versus XCR. Ini kita dampingkan dengan kurva atau diagram segitiga. Kita dampingkan di sampingnya di sini ya. Kita dampingkan di sampingnya sehingga Anda mempunyai dua grafik ya. Grafik yang pertama itu yang di dalam segitiga, yang kedua itu adalah di dalam YCE versus XCR. Oke, Anda sudah mempunyai ini. Nah, di sini ada F tadi ya, di sini ada S, kemudian di tengah-tengah ada M. Kalau kita lihat hukum neraca masanya, neraca massa untuk ekstraksi satu stake ya, ekstraksi satu stake. Jadi kita menganggap bahwa ini ya satu stake. Jadi di sini neraca massanya adalah umpan ditambah dengan solvent, sama dengan ekstrak ditambah dengan rafinat. Ya, jadi ini hanya alat bantu saja untuk dapat memisahkan antara ekstrak dan rafinat. Ekstraknya di bagian atas, rafinatnya di bawah. Karena apa? Di bawah ini adalah rafinat atau fasa air. Di atas adalah ekstrak, adalah fasa kloroform, di mana berat jenis kloroform itu lebih kecil dari berat jenis air. Sehingga secara fisik ini kloroform ini akan berada di atas, air di bawah. Oke ya, jadi kalau kita lihat di sini neraca massa totalnya umpan plus solvent sama dengan ekstrak plus rafinat. Jadi kalau kita punya F plus S sama dengan M sama dengan E plus R, maka M itu merupakan suatu garis ya, suatu garis M. Kita punya L atau F, ini punya S ya. Seperti ini. Jadi M tadi sudah tahu di tengah-tengah ya, adalah jumlah dari F plus S, adalah jumlah dari R plus E. Jadi suatu garis kesetimbangan ini R sama itu setimbang, itu mestinya terletak satu titik di dalam kurva kesetimbangan ini. Tapi di mana letaknya? Kita mencoba-coba satu titik di sini, ya, satu titik di sini itu kita potongkan dengan ekstrak karena ini adalah Y di sini, Y-nya di sini, ya ini Y. Jadi Y ini adalah miliknya ekstrak di sini. Nah, X-nya di mana? Atau rafinatnya di mana? Rafinatnya sebetulnya komposisi di rafinat itu adalah di sini. Kita potongkan dengan XCR di sini. Nah, tetapi bisa kita menggunakan pertolongan dari garis diagonal ini, di mana X di sini, X-nya ini kan sama ya, X di sini itu sama dengan ini, karena ini adalah diagonal Y sama dengan X, sama. Nah, ini kita potongkan dengan rafinat di sini, sehingga kita dapatkan rafinat di sini. Nah, apakah rafinat dan ekstrak itu kalau kita hubungkan melalui titik M, jadi trialnya di situ ya. Kalau melalui titik M berarti sudah betul bahwa ekstrak dan rafinat itu terletak di sini. Ya, jelas enggak? Halo, jelas enggak? Ya, saya ingin Anda mengerjakan soalnya sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Ya. Kalau titik E dan R ini tidak melalui M, kalau kita hubungkan, berarti Anda harus memilih satu titik di kurva kesetimbangan ini lagi. Ya, misalnya di bawahnya, dan seterusnya ini kebetulan melalui titik M. Ya, jadi Anda sekarang sudah bisa menentukan berapa sih ekstraknya, berapa rafinatnya gitu ya. Dengan membandingkan panjang garis dari titik E1 ke M dan R ke M. Jadi jumlah ekstrak atau kecepatan ekstrak sama dengan panjang garis R1M
dibagi dengan panjang garis R1E dikalikan dengan jumlah yang masuk atau M ya, panjang garis R1M dibagi R1E1 kali M kali 100 tadi. Jadi Anda sudah bisa menemukan kecepatan ekstrak dan rafinat. Saya harapkan Anda mengerjakan ulang, bisa enggak? Halo? 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 Ya, bisa ya? Oke ya, jadi tolong ini satu step ini dikerjakan lagi dengan ketentuan soal yang ini 71 ini. Ya, soal 72 ya. Single stake extraction ini. Saya harap bisa lah Anda ya, sudah bisa. Oke. Sekarang kita sudah bisa membuat satu kesetimbangan yang melalui titik M, ya, melalui titik M. Ini sama sebetulnya ini. Oke, ya. Dan kita akan mencoba untuk melangkah lagi bagaimana kalau satu stake ini ya kita mendapatkan ekstrak yang komposisi komponen C-nya itu tidak seperti yang kita inginkan. Kita menginginkan komposisi C di dalam ekstrak itu mungkin sekian persen ya, tetapi kalau hanya satu stake itu kan tergantung dari kesetimbangan ekstrak dan rafinat tadi yang kita lukis tadi ya. Nah, kemudian kita akan menggunakan multi-stake ya, multi-stake. Multi-stake di sini kita bagi dua sebetulnya, ada multi-stake yang searah seperti ini ya, jadi ini stake pertama, stake kedua, stake ketiga, ini umpannya masuk ke stake pertama, ini solvennya itu ada 3, yaitu solven S1, S2, dan S3, di mana S1 itu masuk ke stake pertama, S2 masuk ke stake kedua, dan S3 masuk ke stake ketiga. Nah, dari stake pertama menghasilkan ekstrak pertama, stake kedua menghasilkan ekstrak kedua, stake ketiga menghasilkan ekstrak ketiga, di mana rafinat yang keluar dari stake pertama ini menjadi umpan pada stake kedua. Begitu juga rafinat dari stake kedua akan menjadi umpan pada stake ketiga. Ini adalah ekstraksi satu arah atau co-current ya. Tetapi setelah kita lakukan, kita bandingkan dengan ekstraksi yang yang counter current ya, yang seperti ini, ternyata efisiensinya itu lebih tinggi yang counter current ya. Jadi ekstraksi co-current jarang digunakan di dalam industri ya. Jadi yang digunakan adalah counter current. Jadi arus umpan dan solven itu alirannya berlawanan arah. Kalau tadi kita melihat bahwa umpan dan solven itu alirannya searah ya. Mengapa lebih efisien? Karena di sini bahwa suatu perpindahan massa itu kecepatannya tergantung dari gradien konsentrasi. Ya, jadi kalau searah itu tidak menguntungkan karena gradien konsentrasinya itu semakin mendekati sama ya. Jadi delta C-nya gradien konsentrasinya itu mendekati sama. Tetapi kalau counter current di sini, jadi umpan itu kita masukkan pada stake pertama seperti ini. Kemudian solven itu masuk pada stake terakhir. Ya. Solvennya masuk pada stake terakhir. Solven di sini adalah tidak mengandung C, tidak mengandung A, hanya solven saja. Nah, di dalam stake terakhir, di sini solven itu masuk
ya bergabung dengan rafinat yang keluar dari stage sebelumnya. Karena di sini rafinat ini mengandung komponen C yang sudah tinggal sedikit, ya di sini kan komponen C-nya sudah masuk ditransfer ke E2 di sini ya menjadi S1. Ini adalah ekstrak terakhir, ya. Di sini adalah rafinat terakhir. Jadi ekstrak terakhir keluar dari stage pertama, rafinat terakhir itu keluar dari stage terakhir. Ya. Jadi di sini gradien konsentrasi di mana komponen C ini sudah rendah, kandungan C-nya sudah rendah, bertemu dengan solvent yang tidak mengandung C. Sehingga beda konsentrasi antara di rafinat, di umpan, dan di solvent itu tinggi. Sehingga walaupun di sini kandungan C-nya sudah rendah, tetapi karena bertemu dengan solvent yang tidak mengandung C, tetap terjadi perpindahan massa. Nah itu. Oleh karena itu untuk ekstraksi counter current ini jumlah C yang masuk ke dalam fase solvent ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang co-current. Ya, jadi ini adalah latar belakang mengapa kita menggunakan counter current. Ya, jadi alirannya seperti ini berlawanan arah. Kemudian ekstrak dan rafinat mengalir berlawanan arah dari satu stage ke stage berikutnya, ya. Dibandingkan dengan aliran searah, aliran berlawanan arah lebih baik karena untuk jumlah stage yang sama dan perbandingan umpan dan solvent yang sama menghasilkan ekstrak lebih banyak atau lebih banyak komponen C yang terekstrak. Umpan masuk pada stage pertama, yaitu kecepatannya F kilogram per jam, komposisinya adalah XF, ya XF, dan pelarut masuk dari stage terakhir, kecepatannya adalah S, komposisi C-nya adalah YS. Ekstrak keluar dari stage pertama, yaitu E1, Y1, dan rafinat keluar dari stage terakhir RNP dan XNP. Nah, bagaimana neraca massanya? Neraca massanya adalah di sini kita menggunakan neraca massa total dulu, ya. Ini kita lingkari, ya. Kita lingkari. Neraca massa total di sini umpan F masuk, ya. Kemudian plus S masuk sama dengan E1 plus RNP. Ya, jadi F plus S sama dengan M sama dengan RNP plus E1, di mana F adalah kecepatan umpan masuk ke stage pertama, satuannya kilogram per jam, S adalah kecepatan solvent masuk pada stage ke N terakhir, RNP kecepatan rafinat keluar dari stage ke N, E1 kecepatan ekstrak keluar dari stage pertama. Nah, kalau kita mencari neraca massa komponen C atau solut, maka tinggal kita kalikan saja ya dengan fraksi berat masing-masing umpan, masing-masing arus. Jadi di sini F kali XF, SYS, dan seterusnya, sehingga kita mendapatkan MXM. Nah, XM sama dengan FXF plus SYS per F plus S. Ini ya, jadi XF adalah fraksi massa komponen C di dalam umpan, YS adalah fraksi massa komponen C di dalam solvent, Y1 adalah fraksi massa komponen C di dalam ekstrak 1, XNP adalah fraksi massa komponen C di dalam stage terakhir, keluar dari stage terakhir. Nah, kita lihat di sini ya, kita lihat di sini ada suatu aliran yang masuk dan keluar. Pada stage pertama yang masuk adalah umpan, yang keluar adalah rafinat dan ekstrak. Oke, ya, rafinat dan ekstrak. Oke. Nah, kalau campuran yang masuk ini umpan plus ekstrak 2 ini sama dengan M. Atau ini umpan plus S sama dengan M.
E1 plus RNP sama dengan M juga, ya. Jadi di sini ada parameter jumlah. Nah, tetapi di sini M ini tidak bisa mengintegrasikan aliran-aliran antar steg ini ya, antara steg 2, 3, dan seterusnya. Karena ini hanya menunjukkan kuantita dari arus-arus ujung, ya, ujung kiri dan ujung kanan. Nah, sama dengan di destilasi, kita akan mengambil satu parameter delta, ya. Jadi delta sama dengan di sini. Nah, delta sama dengan F min E1. Jadi delta sama dengan F min E1. Karena F min E1 sama dengan R1 min E2. Ya kan? Jadi F min E1 sama dengan R1 min E2. Sama dengan R2 min E3 gitu ya. Sama dengan R3 min E4 dan seterusnya. Sama dengan RNP min S. Itu adalah delta. Jadi, karena delta itu adalah berlaku untuk setiap arus yang masuk dikurangi arus yang keluar dari setiap steg, maka kalau kita buat hukum garis, ya akan kita dapatkan sebuah persamaan seperti ini. Ya, jadi RNP min S sama dengan delta, sama dengan F min E1 sama dengan delta juga. R1 min E2 sama dengan delta. RS min 1 min ES sama dengan delta juga. Jadi, RNP sama dengan delta plus S. Oke? Ya. RNP sama dengan delta plus S, sehingga di sini RNP terletak di tengah-tengah antara delta dan S. Seperti dulu M sama dengan F plus S, ya. M letaknya di antara F dan S. Nah, sekarang RNP letaknya di antara delta dan S. Jadi garisnya itu adalah S kita hubungkan dengan RNP akan ketemu delta. Tapi deltanya di mana? Ternyata delta itu sama dengan, jadi F di sini F sama dengan delta plus E1. Jadi di sini delta itu juga terletak di ujungnya E1 dan F. Maka kalau di dalam soal itu kita sudah mempunyai letak titik F, sudah mempunyai letak titik E1, ini mouse-nya bisa dilihat ya, mouse-nya ya. Halo? Halo? Bisa, Bu. Bisa, oke. Ya, jadi letak titik delta di sini adalah perpotongan garis dari E1 ke F ini dan garis dari S ke RNP. Maka akan berpotongan di titik delta. Ya. Nah, kenapa kita mencari delta? Karena delta ini adalah ujung dari semua garis-garis operasi. Garis-garis operasi itu adalah garis-garis ini R1, E2, ya. E1, R1, E2, nanti ada R2, E3, R4, E5 dan seterusnya. Ya, itu akan berujung di delta. Ya, jadi ini R1, E2 akan berujung di delta. Jadi, kalau kita sudah punya E1 di mana letak titik R1, ya ini kita tarik saja ke kurva kesetimbangan. Ya, kita sudah punya E1 di sini, kita tarik ke kurva kesetimbangan, kita dapatkan R1. Nah, R1
dan E2 itu berujung di delta. Sehingga nanti kita bisa menarik kalau sudah ada deltanya ke titik R1 bertemu dengan kurva ekstrak di mana? Kurva ekstrak di E2. E2 kita bisa mencari R2 dengan bantuan kurva kesetimbangan lagi ya. Jadi coba kita menelaah delta. Jadi delta tadi adalah ujung dari E1R2 ya. E2R1 atau E3R2, E4, R3 dan seterusnya. Sehingga kalau kita sudah mempunyai E1 dengan bantuan kurva kesetimbangan kita dapat R1 ya. E1 setimbang dengan R1 sehingga satu titik di kurva kesetimbangan YCE versus XCR. Nah, karena delta adalah ujung dari titik ya, titik R1 delta dan E2. Nah, E2 sehingga kalau sudah ada delta, ada R1 kita tarik akan berpotongan dengan kurva ekstrak di E2. E2 nanti kita dengan bantuan kurva kesetimbangan dapat R2. Delta ditarik ke R2 kita dapatkan E3 dan seterusnya. Ya. Jadi yang penting kita akan membuat delta, melukis titik delta. Bagaimanakah cara menentukan titik delta? Ya, pada umumnya di dalam ekstraksi itu letak titik umpan sudah diketahui. Begitu juga E1. Oke, ya. E1 dan umpan dan S itu biasanya diketahui. Nah, letak titik delta, cara menentukannya ada dua. Yang pertama, diketahui F dan S1. S diketahui juga. Di sini ada kurva ekstrak, ada kurva rafinat, di sini ada kurva kesetimbangan. Oke, itu semua ada di dalam data, di dalam soal. Nah, yang pertama, delta bisa ditentukan apabila titik M itu campuran antara F dan S diketahui. Ya, misalnya F itu 1000, S-nya 1200 misalnya. Campurannya jadi 2200. Nah, letak titik M itu bisa kita tentukan di garis Fs. Misalnya di sini letak titik M-nya ya dengan perbandingan F-nya 1000, S-nya 1500 lah gitu ya. Atau ini kalau kita lihat perbandingannya 2:1. Jadi sepertinya kalau F-nya ini 1000, solvennya ini kan, oh ini F-nya ini 2, S-nya adalah 1, solvennya 1, ini F-nya 2, ya, jadi kebalikannya. Berarti kalau umpannya itu 1000, di sini solvennya kira-kira 500. Maka letak titik M-nya adalah di sini. Nah, karena M ini sama dengan jumlah dari RNP dan S juga sama dengan jumlah E1 dan F itu ya. Jadi di sini S dan RNP ini jadi E1 RNP, E1 plus RNP sama dengan M, sama dengan F plus S. Jadi garis RNP dan E1 harus melalui titik M. Nah, jadi kalau kita sudah punya E1 punya M, maka RNP ini akan tertentu di sini, ya, di grafik rafinat di sini. Nah, kalau RNP-nya di sini, maka kita hubungkan S dan RNP, kemudian kita hubungkan E1 dan F, ketemulah delta R. Oke, ya. Nah, ada juga soal yang tidak memberikan data perbandingan F dan S. Tetapi dia memberikan data bahwa komponen C yang ada di rafinat terakhir misalnya 2%.
berarti Anda sudah bisa menentukan letak titik RNP, tetapi M-nya nggak tahu. Kalau sudah tahu RNP dihubungkan dengan S1, ketemulah M. Atau kita langsung menghubungkan RNP dan S1 dan F ketemu delta. Ya, jadi delta bisa ditentukan